Izinkan saya memulai dengan satu pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi sering menentukan bagaimana tubuh Anda bekerja sepanjang hari. Pernahkah Anda mengalami hal seperti ini? Pagi hari bangun tidur, badan terasa cukup baik, tidak pusing, tidak lemas, bahkan terasa lumayan segar. Anda lalu beranjak ke dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa, mungkin nasi, mungkin bubur, atau roti dengan teh hangat. Semuanya terasa normal, tidak ada yang aneh. Namun 2 atau 3 jam kemudian, tubuh mulai terasa berbeda. Kepala terasa berat, badan mulai lemas, mata mengantuk, padahal tidak melakukan pekerjaan berat. Sebagian orang mulai merasa gelisah, sebagian lain merasa ingin tidur lagi. Ada juga yang merasakan jantung berdebar pelan. Lalu ketika gula darah diperiksa, angkanya justru tidak stabil. Bahkan ada yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yang membuat bingung, Anda merasa tidak makan manis, tidak minum sirup, tidak makan kue, tidak berlebihan. Dan akhirnya muncul satu kalimat yang sering saya dengar di ruang praktik. Dok, mungkin memang sudah umur saya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalimat itu terdengar wajar, tetapi secara medis seringkali tidak sepenuhnya benar. Karena dalam banyak kasus, masalahnya bukan pada usia, bukan pada penyakit baru, melainkan pada satu kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap pagi. Sarapan. Di usia 50 tahun ke atas, sarapan bukan lagi sekadar rutinitas. Sarapan adalah penentu apakah gula darah Anda akan stabil atau justru bergejolak sepanjang hari. Dan inilah yang akan saya jelaskan hari ini. Dengan bahasa yang tenang, dengan dasar ilmiah, dan dengan pengalaman nyata di lapangan. Karena saya ingin Anda tidak hanya mengerti, tetapi juga merasa dipahami. Setelah usia 50 tahun ke atas, tubuh kita mengalami perubahan besar, meskipun dari luar terlihat baik-baik saja. Yang pertama, sensitivitas insulin menurun. Artinya, gula darah tidak lagi mudah masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Yang kedua, massa otot berkurang secara perlahan, padahal otot adalah penyedot gula darah utama. Semakin sedikit otot, semakin lama gula bertahan di dalam darah. Yang ketiga, hormon stres pagi hari, yaitu kortisol, secara alami meningkat. Kortisol ini membantu kita bangun dan waspada. Tetapi efek sampingnya adalah menaikkan kadar gula darah di pagi hari. Inilah alasan mengapa pagi hari menjadi waktu paling sensitif bagi gula darah pada usia lanjut. Jika di waktu ini kita salah memilih sarapan, tubuh akan bekerja keras sepanjang hari untuk memperbaikinya. Dan kelelahan yang muncul bukan karena Anda lemah, melainkan karena tubuh Anda dipaksa bekerja berlebihan. Dalam dunia medis, hal ini sudah dibuktikan oleh banyak penelitian. Studi yang dipublikasikan di Journal of Nutrition and Metabolism menunjukkan bahwa lansia yang sarapannya tinggi protein dan serat mengalami lonjakan gula darah yang jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang sarapannya didominasi karbohidrat cepat. Penelitian lain dari American Diabetes Association menunjukkan bahwa sarapan tinggi karbohidrat sederhana di pagi hari menyebabkan gula darah naik cepat, lalu turun drastis dalam 2 hingga 3 jam. Turunnya bukan karena sehat, tetapi karena insulin bekerja terlalu keras. Akibatnya, tubuh menjadi lemas, mudah lapar, dan sulit berkonsentrasi. Penelitian di Jepang pada kelompok usia 55 hingga 70 tahun bahkan menunjukkan bahwa perubahan sarapan saja tanpa perubahan obat dapat menurunkan HbA1c, menurunkan lemak darah, dan mengurangi peradangan ringan kronis. Artinya, sarapan bukan hal sepele. Sarapan adalah fondasi metabolisme harian. Namun mari kita jujur, banyak dari kita masih mengandalkan sarapan yang dulu terasa aman saat muda. Nasi putih dalam porsi besar, bubur polos tanpa lauk, roti putih dengan selai, teh manis saat perut kosong. Sekali lagi, ini bukan makanan yang jahat. Masalahnya adalah tubuh kita sudah berubah, tetapi sarapan kita belum ikut berubah. Karbohidrat cepat di pagi hari ibarat menuangkan bensin ke api kecil. Api langsung besar, tetapi cepat padam. Gula darah melonjak, insulin dipaksa bekerja keras, dan beberapa jam kemudian, tubuh terasa kelelahan. Dan kelelahan ini sering disalahartikan sebagai memang sudah usia segini. Padahal yang perlu diperbaiki bukan usia, melainkan strategi sarapan. Sekarang mari kita bicara solusi. Secara klinis,
Sarapan yang membantu menstabilkan gula darah pada usia 50 tahun ke atas memiliki 3 prinsip utama. Prinsip pertama, protein harus selalu ada. Protein memperlambat penyerapan gula. Protein membantu menjaga massa otot. Protein membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Satu sumber protein di pagi hari sudah memberikan dampak besar. Telur rebus, telur orak-arik dengan sedikit minyak, tahu atau tempe kekus, ikan pindang atau sarden, yogurt tawar tanpa gula. Tidak perlu mahal, tidak perlu banyak. Yang penting konsisten. Prinsip kedua, serat dan sayur tidak boleh dilupakan. Serat adalah rem alami gula darah. Tanpa serat, gula masuk ke aliran darah terlalu cepat. Sayur bening, bayam, labu, alpukat secukupnya, atau oat utuh. Banyak orang berkata, pagi-pagi kok makan sayur? Justru disitulah letak kekuatannya. Prinsip ketiga, karbohidrat tidak dihilangkan, tetapi dikendalikan. Saya tekankan ini dengan jelas. Karbohidrat tetap dibutuhkan, tetapi pilih yang lambat diserap. Nasi merah, ubi rebus, jagung, oat utuh. Hindari di pagi hari karbohidrat lair dan manis karena efeknya paling cepat menaikkan gula darah. Contoh sarapan yang sesuai secara medis sebenarnya sangat sederhana. Telur rebus, sayur bening, dan sedikit nasi merah, atau tempe kekus, tumis bayam ringan, dan ubi rebus kecil, atau yogurt tawar, alpukat, dan sedikit kacang. Tidak rumit, tidak mahal, tetapi bekerja selaras dengan tubuh Anda. Saya ingin berbagi satu cerita nyata. Seorang pasien datang kepada saya, usia 61 tahun. Beliau terlihat sehat, tidak kurus, tidak tampak sakit. Namun beliau berkata, "Dok, saya cepat sekali lemah setelah sarapan." Setelah kami evaluasi, ternyata setiap pagi beliau hanya minum teh manis dan roti. Kita tidak menambah obat, tidak menyuruh diet ekstrim. Kita hanya mengubah sarapannya. 6 minggu kemudian, gula darahnya lebih stabil. Energinya bertahan hingga siang. Tidurnya lebih nyenyak. Beliau berkata pelan, "Ternyata yang salah bukan badan saya, Dok, tapi kebiasaan pagi saya." Bapak Ibu yang saya hormati, di usia 50 tahun ke atas, kesehatan tidak ditentukan oleh seberapa keras kita menahan diri, tetapi oleh seberapa tepat kita mengambil keputusan kecil. Sarapan adalah keputusan kecil yang dampaknya sangat besar. Jika pagi Anda stabil, siang terasa lebih ringan, dan malam lebih tenang. Saya Dr. Arsiel. Saya ingin Anda tidak hanya panjang umur, tetapi tetap bugar, jernih berpikir, dan mandiri menjalani hari. Jika narasi ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Karena sehat di usia senja bukan soal keberuntungan, melainkan keputusan yang tepat sejak pagi hari. First step, it is you can think. I'm K at and approachable.